Tapi tidak cukup hanya itu aja. Kebiasaan-kebiasaan adik-adik di sekolah sebelum memasuki jam pelajaran. Apa itu, guys? Nah, ketika kita nanti, mungkin adik-adik masih belum bermasyarakat secara penuh ya, hanya bermasyarakat di sekitar sekolah saja. Tapi nanti ketika sudah dewasa akan bermasyarakat betul. Apa yang dibutuhkan ketika kita bermasyarakat? Anak-anak Indonesia ini punya jiwa, ya artinya punya ciri khas keindonesiaan. Apa orang Indonesia, ciri khas Indonesia? Punya jiwa gotong royong. Gotong royong. Punya jiwa disiplin. Disiplin. Ya, itu bertanggung jawab. Karakter itu harus ditanamkan betul supaya kita tidak terkontaminasi dengan adanya teknologi baru, dengan adanya kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kalau kita punya karakter, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Spensaka, ketemu lagi di podcast kita di acara Bismart, Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Waduh, sekarang ini Vel adalah hari yang dimana kita tunggu-tunggu banget. Dimana tamu spesial kali ini Vel di podcast kita kali ini. Kalau bahasanya itu gestar. Gestar bener gak tuh cara penyebutannya, bener gak tuh gestar tuh kira-kira itu? Aduh, kira-kira bintang tamunya nih siapa Vel sesuai dengan judul? Iya, tentunya udah pada para sobat Spensaka tuh udah pada tahu gitu ya Kak. Kan soalnya flyernya itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Jadinya seluruh sobat-sobat Spensaka nantikan sangat menantikan banget podcast kita pada kali ini tentunya ya. Dan sekarang adalah hari yang dimana kita tunggu-tunggu sobat-sobat. Nah, sesuai dengan judul kita akan membahas tema tentang pendidikan karakter. Kira-kira siapa tuh Vel bintang tamunya? Apa kita langsung sambut saja? Bintang tamu kita kali ini merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Siapa sih nggak tahu Kak? Siapa sih yang nggak tahu sama Bapak satu ini? Ya, gitu ya. Langsung saja sambut ya kali ya. Oke, kita sambut bintang tamu kita kali ini, Bapak Dr. Andes Dwi Joko Nurjayadi. Assalamualaikum Pak Joko. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol bareng kita saat belajar-belajar Pak, gitu ya Pak. Dan dimaklumi ya Pak, mohon dimaklumi bahasa kita mungkin ya Pak, karena kan kita menyesuaikan sama generasinya apa ya nih generasinya. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa anak jadi zaman sekarang gitu Pak. Nah Pak Joko, sekarang ini kan kita lagi masa podcast ini ya Pak. Kita di SMP Negeri 1 Keraksan ini Pak, ada yang namanya podcast Pak. Nama podcastnya itu adalah Bismart. Nah mungkin kita contohkan dulu ya Vel sebelum bareng-bareng sama Pak Joko ya Vel. Oke. Feni sama adek dulu ya Pak. Podcast Bismart, bincang enjoy sama OSIS menuju generasi hebat. Nah sekarang Kak Feni tuh pingin bareng Bapak Pak Joko bertiga ya. Pak boleh Pak? Boleh Pak? Bisa Pak. Ayo 1, 2, 3. Bismart, bincang enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Aduh Pak, kita ini Pak menanti banget nih Pak momen ini Pak. Dimana Spensaka juga pada menanti ya
Kak. Banyak tuh Pak, kan flyer yang udah tersebar nih ya Pak. Banyak yang tanya, Feni kapan sih tayang? Padahal sudah jelas kan ya Pak, kalau misalnya tayangnya pada saat hari Senin. Jadi para sobat-sobat ini mungkin sudah menyaksikan podcast kita bersama-sama. Nih Pak Joko, saya dengar-dengar Pak Joko ini alumni dari SMP Negeri 1 Keraksan nggih Pak? Ya. Oh, waduh jadi sama kayak kelasnya kita. Di tahun 83. Oh, 83. Masya Allah banget. Pak Joko, boleh diceritakan nggak Pak? Mungkin perkenalan dulu kepada sobat-sobat. Meskipun mungkin para sobat-sobat ini sudah tahu Pak. Pak Joko, bahwasannya Pak Joko ini berada di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Mungkin diperkenalkan lagi perjuangannya Bapak ketika berada di Kepala Dinas, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo seperti apa gitu-gitu. Oh ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan ini. Pengalaman selama hidup podcast baru ini. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa podcast bareng dengan teman-teman di satu alma mater. Iya. Dengan saya juga alumni SMP 1 Keraksan, SMP Legend, SMP yang dulu dikenal prestasi yang luar biasa. Sehingga ini menjadi kebanggaan saya juga sebagai alumni SMP 1 Keraksan, dan saya sekarang diberi amanat oleh Bapak Bupati menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak bulan September 2023. Kami mohon doanya mudah-mudahan bisa mengemban amanah ini dengan baik. Amin. Nah Pak Joko sebagai di latar pendidikan gitu ya Pak, di dunia pendidikan. Saya ini sebenarnya ingin tanya Pak, arti dari kata pendidikan karakter itu sebenarnya apa sih Pak? Soalnya kita nih sering mendengarkan ya Vel, pendidikan karakter sesuai dengan judul atau topik pembicaraan kita kali ini Pak. Kira-kira arti dari kata pendidikan karakter tuh menurut Pak Joko itu seperti apa Pak? Sebetulnya ketika saya masuk dan diamanatkan di Dinas Pendidikan karakter ini sudah berjalan. Kebetulan saya datang ke SMP 1 Keraksan ini, saya tanya kepada teman-teman guru di sini, Pak Guru, Bu Guru, apa ini pendidikan karakter? Nah, ditunjukkanlah P5. P5 itu adalah pendidikan karakter. Cuman berdasarkan evaluasi saya, P5 yang diterapkan ini belum belum mengaplikasikan amanah karakter yang sebenarnya. Apa sih sebetulnya tujuan daripada pendidikan? Jadi setelah saya membaca filsafat pendidikan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang dikenal hanya mungkin Jerbasuki Mobeo, ya, bukan ya? Apa? Tutwuri Handayani. Hanya itu mungkin yang dikenal. Tapi ternyata filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini bukan hanya itu saja. Jadi pendidikan adalah tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Dan ada dannya. Jadi transfer ilmu pengetahuan itu sudah dilaksanakan, yaitu dengan sistem pengajaran di kelas. Adik-adik kan menerima pelajaran saat besok, matematika, IPS, PIOS, sudah mata pelajaran itu sudah dilakukan di dalam filsafat Ki Hajar Dewantoro. Dan yang dimaksud dan itu berarti ada kelanjutannya, yaitu pendidikan ini tempat bagaimana mempersiapkan anak-anak kita nanti ketika bermasyarakat. Ketika kita nanti, mungkin adik-adik masih belum bermasyarakat secara penuh ya, hanya bermasyarakat di sekitar sekolah saja. Tapi nanti ketika sudah dewasa akan bermasyarakat betul. Apa yang dibutuhkan ketika kita bermasyarakat? Yang dibutuhkan adalah karakter tadi. Jadi yang dibutuhkan adalah budi pekerti, ya, ada moral. Seperti itu yang diharapkan kalau sudah bermasyarakat. Anak-anak kita, apalagi alumni SMP 1 Keraksan, sudah memegang itu, insya Allah nanti
ketika bermasyarakat akan diterima oleh masyarakat. Jadi itu sehingga kami bersemangat bagaimana pendidikan di Kabupaten Probolinggo itu bisa mempersiapkan nanti tidak hanya dari ilmu pengetahuannya saja, Tapi juga dari moral, dari gitu moral, ya Pak. bakti dan lain dan sejenisnya ya. Ya. Nah tadi tuh Bapak Joko telah menyampaikan tentang moral. Ya. Nah sebenarnya moral itu apa sih Pak? Jadi moral ini adalah perilaku kehidupan manusia ketika bermasyarakat. Jadi moral ini adalah perilaku baik, ya, perilaku baik. Ketika ini tidak dibiasakan pada saat di sekolah, anak-anak sekarang sudah sangat mungkin meninggalkan adat istiadat, kebiasaan baik di rumah dan sebagainya karena kita disibukkan dengan bermain HP. Karena kita juga tidak bisa menghindari karena ini adalah teknologi yang hari ini sedang berkeliweran di sekitar kita. Iya. Kita tidak bisa menghindar dengan HP, tapi kita harus punya daya tahan terhadap gangguan efek tidak baik dari teknologi. Apa itu? Moral harus dijaga. Moralnya nih Pak. Ya. Jadi mungkin dari adanya podcast ini kita memanfaatkan juga ya Pak dari teknologi yang ada gitu-gitu. Iya betul. Silakan. Teknologi itu tidak bisa kita hindari. Teknologi itu harus kita manfaatkan. Tapi dari sisi baiknya, jangan sampai dengan adanya teknologi yang baru kita malah dapat efek jeleknya. Oke. Nah itu yang saya. Nah Pak, untuk penerapan moral itu sendiri tuh caranya itu bagaimana Pak? Kalau tadi sudah tentang definisi tentang moral, Ya. sekarang untuk penerapan moralnya Pak. Jadi anak-anak kita di semua jenjang pendidikan kita buat kebiasaan baik ya. Mulai mungkin adik-adik mulai datang dari rumah menuju ke sekolah, di pintu gerbang adik-adik sudah diberi senyuman oleh Pak Guru sama agar kenapa? Ketika adik-adik masuk sekolah, pagar sekolah, adik-adik sudah punya semangat baru yang mungkin berangkat dari rumah tidak mood gitu ya. Nah, disapa sama Bu Guru dengan senyuman manisnya gitu. Nah, itu bisa membangkitkan semangat. Sama di sekolah senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi setiap kita datang ke sekolah itu memang sudah disambut Pak oleh Bapak Ibu ya. Mas tadi itu Pak, senyum, sapa, salam, sopan dan santun gitu. Bukan hanya guru-guru, tapi siswa dan siswinya dia. Dan tidak cukup hanya itu saja. Ketika adik-adik masuk ke sekolah, adik-adik diberikan kebiasaan. Apa kebiasaan yang setiap hari dilakukan di SMP 1 Raksan itu bisa menjadi model pembelajaran untuk sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Probolinggo. Apa itu? Menyanyikan lagu Indonesia. Iya. Ya. Itu juga ada di setiap hari. Dan di sekolah kita itu ada jadwal tempur Pak. Jadi setiap kita mendengarkan kata siap tempur, kita harus mengikuti berdiam diri dan sigap Pak. Gitu. Kepanjangan dari siap tempur itu apa sih Pak? Nah, siap tempur itu adalah sigap, tertib, paripurna. Jadi kita mendengar kata siap tempur, kita akan bersigap ya, bersigap mendengarkan informasi yang telah disampaikan dan melakukan informasi tersebut seperti itu. Ya. Memang ya di dalam aturannya ketika kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, memang kita dalam posisi sikap sempurna, kita dalam posisi yang tapi tidak cukup hanya itu aja. Pembiasaan adik-adik di sekolah sebelum memasuki jam pelajaran. Apa itu? Menyapa teman-temannya, ya. Jadi disapa teman-temannya, kayak salam, assalamualaikum, karena salam itu adalah doa, saling mendoakan. Terus mungkin tidak cukup dari itu juga, adik-adik diberikan kebiasaan, mungkin ini kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh
kita sebagai umat beragama, terutama karena di sini mayoritas Islam, jadi pagi ada pembiasaan sholat duha. Ya. Karena sholat duha itu adalah sholat sunnah yang hampir dekat dengan wajib, sama dengan sholat tahajud gitu ya. Kenapa kok di sekolah dibiasakan sholat duha? Ya. Agar kita nanti kita yang sedang mau menuju ke masa depan gitu. Jadi doanya mulai dari sholat duha itu, agar masa depan adik-adik, mudah-mudahan ini masa depan siswa-siswi Kabupaten Probolinggo nanti ke depan menjadi. Jadi ini pembiasaan moral yang kita giring ke arah agamanya masing-masing. Jadi yang Islam, yang non Islam juga disesuaikan dengan kebiasaan di agamanya masing-masing. Kita sesuaikan gitu ya. Sehingga pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak ini di sekolah ini menjadi suatu kebiasaan sebelum memasuki jam pelajaran. Sebelum memasuki jam pelajaran. Itu proses ini yang dinamakan proses pendidikan karakter. Pendidikan moral. Jadi pembentukan kebiasaan juga ya Pak. Nah Pak, juga Femi itu sebelumnya ya Pak, sebelum masuk di SMP 1 dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah ini kaget Pak. Jadi belum terbiasa Pak. Dan lama-lama dari di sekolah kita kan tidak boleh membawa sampah plastik. Ya. Ada program piramid juga Pak. Piramid itu apa sih Kak? Pembawa piranti, makanan dan sebagainya. Jadi ke kantin itu kita membawa piranti itu Pak, supaya pengurangan sampah plastik itu juga terjaga di sekolah kita gitu. Dan awalnya kan itu ini Pak, apa sih namanya? Kurang terbiasa dengan adanya program di sekolah. Tapi Kak Femi kan sudah berada di sekolah ini selama 3 tahun. Jadi mengalami dengan program-program yang ada ini sudah mulai terbiasa gitu. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwasannya pembiasaan itu juga berawal dari hal terpaksa. Dan hal terpaksa juga bukan hal yang buruk ya Kak. Jadi adik-adik merasa terpaksa ya. Itu memang ada di dalam teori pembelajaran, yaitu indoktrinisasi. Indoktrinisasi itu adalah pemaksaan kebiasaan baik. Ketika anak-anak merasa dipaksa dan akhirnya menjadi terbiasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sudah sudah sesuatu pekerjaan yang sudah basic biasa kita lakukan. Jadi tidak berat lagi untuk melaksanakan. Jadi memang ada proses indoktrinisasi sehingga pembiasaan ini ya seperti kalau kita misalnya nih ya, adik-adik dulu mungkin pada saat kecil kalau nggak mau makan sama orang tuanya itu kan dipaksakan makan. Dicekokin. Akhirnya nggak makan juga itu. Kalau nggak dipaksa nggak makan, malah ayah nggak sehat. Untuk kebahagiaan. Nggak begitu, jadi itulah proses indoktrinisasi. Jadi kebiasaan baik itu kadang-kadang juga ibadah itu harus dipaksa. Misalnya contoh ini, masa kita mau sedekah nunggu punya banyak uang, ya? Iya. Kalau kita Jumat barokah bareng-bareng meskipun cuma uangnya sedikit, kita paksakan ada aja. Jadi tidak sedekah tidak harus menunggu kita banyak uang. Nah kayak gitu. Bisa berupa banyak hal ya Pak. Senyum adalah sedekah. Sedekah juga yang membahagiakan orang. Jadi Pak, dengan program-program yang ada di sekolah itu sebenarnya sudah menerapkan tentang ini Pak, tentang pendidikan karakter berarti nih Pak. Ya, jadi pendidikan karakter itu bagaimana mencetak anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini punya jiwa, ya artinya punya ciri khas keindonesiaan. Apa orang Indonesia, ciri khas Indonesia? Punya jiwa gotong royong. Gotong royong. Punya jiwa disiplin. Ya, terus tanggung jawab, terus jujur. Ini yang ingin apa ya di pendidikan karakter ini. Pendidikan karakter ini
akan kita arahkan ke situ sehingga kita punya jiwa yang harus dipunyai oleh orang yang ingin menuju kesuksesan di masa depan. Jadi seperti itu. Jadi pembiasaannya memang dari sekolah gitu ya. Dari sekolah, karena sekolah itu adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu artinya kehidupan apapun yang ada di sekolah merupakan proses pembelajaran. Seperti adik tadi disuruh atau dipaksa untuk membawa alat piranti, alat makan. Artinya supaya apa? Adik-adik ketika beli makanan di kantin, mungkin di koperasi, pasti kan ada kemasan. Ketika ngomong kemasan, nah ini akhirnya biasanya sampahnya dibuang sembarangan. Nah, dengan begini adik-adik sudah punya banyak piranti sendiri, sudah tidak perlu kemasan lagi. Jadi seperti itu. Ya. Jadi berarti apakah dari program-program yang ada di sekolah itu ada dampak signifikannya Pak terhadap pendidikan? Oh ya jelas. Jadi begini, dengan pendidikan karakter untuk sekolah yang sudah menerapkan, salah satunya di SMP 1 saat ini, ketika menerapkan pendidikan karakter akan berbanding lurus dengan prestasi akademik. Prestasi akademiknya gimana di SMP 1? Wah, luar biasa jelas sekali ya kalau masalah prestasi Ben. itu adalah salah satu dampak impact daripada pendidikan karakter. Nah Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang pendidikan karakter itu di dalamnya ada moral. Terus moral ini meliputi apa saja sih Pak sebenarnya Pak? Moral ini di ciri khas Indonesia ya. Jadi moral itu sebenarnya ada di dalamnya adalah adab, budi pekerti, perilaku, sama akibatnya ini ya yang baik-baik lah gitu ya. Artinya kenapa kalau dulu kita waktu sekolah namanya ada pendidikan moral Pancasila, hari ini adalah P5 ya. Makanya di dalam P5 itu kita akan konsentrasikan kepada pendidikan karakter. Dalam hal ini kita pendidikan karakternya pendekatannya melalui pendekatan agama. Makanya di situ ada pendidikan akhlak, dan kalau di yang Islam mengaji, kalau yang agama lain disesuaikan dengan kitab sucinya masing-masing. Sehingga dengan adanya sentuhan agamanya, harapannya ini dengan sentuhan agamanya itu moralnya kan naik, sehingga anak-anak ini begitu cepat beradaptasi dengan pendidikan karakter. Apa yang diinginkan dari pendidikan karakter? Agar anak-anak kita yang sedang belajar hari ini bukan hanya intelektualnya yang bagus, tapi juga moralnya gitu. Nah, tadi kan Bapak Joko menjelaskan tentang moral adab. Nah, ada apa yang perlu dilakukan oleh kita dalam pendidikan berkarakter ini, Pak? Ini adab ini adalah kebiasaan, dan ini berlaku di semua agama. Ya, adab. Jadi semua agama saya pikir mengajari tentang adab. Salah satu contoh misalnya ini ya, membuang sampah di tempatnya. Itu semua agama mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ini tidak dibiasakan dari sejak anak sekolah ya, ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik ya. Karena ketika nanti adik-adik misalnya ya ke luar negeri, di luar negeri ini buang sampah tempatnya juga berlaku. Jadi adab itu berlaku di dunia juga. Nanti akan kelihatan kalau adik-adik tidak menerapkan adab, misalnya contoh ini membuang sampah di depannya, ada perbedaan antara orang Indonesia dengan luar negeri, cara membuang sampahnya. Jadi makanya di Kabupaten Probolinggo kita ajari sampai seperti itu ya.
Nah Pak, terus tentang empati nih ya Pak, sebenarnya kita sudah bikin konten ya Fel ya. Konten namanya itu salam tetot. Namanya salam tetot itu Pak. Jadi Pak, dalam konten itu ada saling tolong menolong, ada sesama teman. Jadi isinya tentang larangan dan perintah yang harus dilakukan oleh siswa-siswi. Dan Ada dan larangan yang tidak tertulis seperti itu. gitu. Jadi kalau misalnya dalam hal sosial media memang kita harus ini juga ya Pak. Apa sih yang kemarin Kak Heri itu mendokumentasikan itu kan mengedukasi ya Kak. Kemarin itu sempat di podcast itu Pak saya menyebutnya mendokumentasi Pak. Padahal kan aslinya mengedukasi ya. Tapi saking keblanknya itu gitu ya. Nah Pak sebenarnya itu sudah termasuk mengedukasi masyarakat ataupun dari Gen Z terhadap adat gitu-gitu ya. Jadi juga di sekolah kita ini Pak, selain dengan pembiasaan-pembiasaan, kita ini juga memiliki tim kreatif. Nah, tim kreatif ini Pak yang mengedukasikan siswa-siswi lewat sosial media gitu. Jadi memang benar ya Pak, bahwasannya di dunia pendidikan itu sangat menerapkan karakter, Ya. pendidikan karakter gitu-gitu ya Pak. Jadi untuk zaman sekarang Gen Z itu ya karena adanya teknologi makanya karakter itu harus ditanamkan betul supaya kita tidak terkontaminasi dengan adanya teknologi baru, dengan adanya kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kalau kita punya karakter, insya Allah kita tidak akan begitu mudah meskipun ada budaya baru masuk Indonesia, ada teknologi baru yang sedang berkembang di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan, misalnya budaya baru dari luar negeri, kita bisa memanfaatkan baiknya. Misalnya juga ada teknologi baru yang di generasi Z ini, kita akan memanfaatkan sisi baiknya. Jadi kita tidak dipengaruhi sisi negatif. Itulah pentingnya kenapa kita membangun di pendidikan ini kita prioritaskan ke pendidikan karakter. Jadi mungkin kira-kira Pak Joko ini punya pesan nggak Pak untuk orang-orang yang memang ada di SMP Besar Beraksar, mungkin untuk kita generasi Gen Z gitu untuk baca-baca sekarang, mungkin untuk Bapak Ibu guru juga. Kita kan sekarang nih berada di dunia pendidikan ya, Pak. Kira-kira pesannya Pak Joko untuk kita semua ini, kan Bapak Joko ini kan merupakan Bapak apa semua, bapaknya Probolinggo. Kira-kira pesannya untuk siswa-siswi SMP 1 itu apa Pak? Ayo adik-adik yang sekarang sedang belajar di SMP 1 Beraksar, ini pendidikan ini menghantarkan kita ke masa depan yang lebih cerah. Jadi kita tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan oleh Bapak dan Ibu guru, tapi adik-adik dibekali ilmu yang menurut keseharian kita itu adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter, sehingga adik-adik punya bekal nanti ketika sudah dewasa, dan ini tidak akan hilang, pasti akan diingat kapanpun adik-adik dan berada dimanapun akan selalu diingat, karena ini adalah budaya baiknya yang harus kita terapkan di mana-mana. Karena masyarakat butuh itu. Terus kepada Bapak dan Ibu-ibu, ayo kita bersabar, membimbing, mendidik adik-adik generasi Z ini untuk memberikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan adab, karena ini adalah bagian dari amal jariah kita. Ketika produk kita atau siswa-siswi kita nantinya ketika lulus dari SMP 1 Beraksar, yang dulunya kurang baik dan sekarang lulus menjadi orang baik, itu adalah pahala yang terus mengalir. Jadi itu adalah bagian dari amal jariah. Jadi memang pendidikan menghantarkan kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Kak Ferry katanya punya pantun kan buat Pak Joko Pak. Ya gimana tuh Kak pantunnya Kak? Bulan Agustus ikut lomba besar. Cakep. Terus bentar Pak. Aduh Pak. Ayo.
Hadiah dapat sepeda bersubsidi. Wah, mantap. Hot podcast kita pada kali ini yaitu Bapak Dwi Dwi Joko Nurjayadi. Mungkin karena waktunya sudah kita tak menunjukkan waktu melebihi batas spotnya ya. Gitu dari saking keasikan ngobrol ini ya Pak. Dan Pak Joko ini ternyata apanya Kak Leni jangan gerget saya gara-gara Pak Joko ini kan juga ketua pendidikan. Jadi takutnya Kak Leni itu tidak bisa menyesuaikan. Dan ternyata Pak Joko kan bisa menyesuaikan dengan usia Gensi juga. Terima kasih banyak ya Pak untuk kegiatan podcast kali ini. Terima kasih pembelajarannya untuk sobat-sobat Spensaka gitu ya Pak. Terima kasih. Mohon maaf juga Bapak kalau kita bicaranya belepotan. Belepotan kalau bisa ada tingkah kita yang salah gitu ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama, terima kasih. Jadi jadikan podcast ini sebagai syiar tentang pendidikan karakter di Kabupaten Bogor. Oke, saya. Ditunggu lagi guys episode kita selanjutnya acara Bismarck. Oke, nah tadi opening sudah bareng Pak Joko ya kan? Bismarck dari sekarang ini baru Pak Joko lagi. Bapak bisa ketemu Pak Bismarck bisa enjoy bersama menuju generasi dapat disimpulkan juga ya Pak bahwasannya di dunia pendidikan itu sangat membutuhkan pendidikan karakter yang dimana di dalamnya itu berisi moral, etika kita dan itu juga bisa berdampak juga ya Pak untuk kita bersama. Terima kasih ya Bapak pembelajarnya untuk sobat-sobat Spensaka dan juga sobat-sobat Spensaka jangan lupa subscribe di bawah ini ya dan jangan lupa juga dihidupkan loncengnya gitu. Ditunggu podcast kita selanjutnya. See you.